Kemarin malam kami temukan sebuah laporan ataupun sharing dengan kawan kami senior. Apa yang disampaikan, wahai para imam-imam di sebahagian masjid, semoga tidak termasuk imam di masjid kita, sudah 10 malam tarawih, ada yang kadangkala mereka ibadah hanya sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Contoh yang paling simpel, solat tarawih ada yang jumlah rakaatnya 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat, solat isya 4 rakaat, solat rawatib 4 rakaat. Kalau dijumlahkan 31 rakaat. Ada di antara kita yang mereka solat setengah jam kelar, masjid hilang makhluknya. Orang-orang yang jadi imam dianggap bagus apabila Fatihahnya cepat. Orang-orang yang jadi imam dianggap paten apabila Fatihahnya satu nafas. Ini ibadah yang tidak mencerminkan keikhlasan. Belum solat kita sudah membayangkan kapan siapnya. Jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, Sang Khaliqul Alam, Sang Khaliqul Insan, yang telah menciptakan kita semua. Semoga Allah akan menjadikan taufik dan hidayahnya, akan diberikan peluang kepada kita untuk mampu dan sanggup melaksanakan ibadah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan sampai tuntas 1 bulan nantinya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pertama menganut agama Islam, seorang nabi yang beribadah tidak ada tujuan lain kecuali kepada Allah, seorang nabi yang dijamin surga, namun beliau memilih sujud kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Menjelang akhir Ramadan, Nabi lebih sering iktikaf di masjid, tidak pernah kenal dengan nyamannya tidur demi beribadah, berta'abbud kepada Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama imam syekh masjid yang kita cintai ini, BKM, pengurus jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga berkumpul kita pada malam ini akan menjadi saksi bangunan ini, kelak akan dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ke-10 Ramadan ini, dari masjid ke masjid sangat banyak sudah materi-materi yang kami kupas, baik itu malam, siang dan pagi. Namun malam ini sedikit pencerahan yang poin pentingnya menjadi nasihat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Apa itu Ustaz? Tentang bagaimana mempraktikkan ikhlas dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Az-Zumar ayat 11, di mana beliau pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inni," apa yang engkau katakan, "Inni," sesungguhnya aku, "umirtu," diperintahkan, aku diperintahkan, "an a'budallaha," bahwa aku akan menyembah Allah, mukhlishan lahuddin, dalam kondisi ikhlas, karena disitulah agama. Yang selanjutnya dalam ayat yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," tidak diperintahkan, walaupun ayat ini dikhitabkan kepada Nasrani dan Yahudi, namun berbekas kepada kita sampai saat ini hamba Allah. Artinya tidak diperintahkan kepada kita untuk menyembah Allah illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin, kecuali kita semua
menyembah Allah dalam kondisi ikhlas kepadanya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan yang hanya tersisa kurang lebih 20 hari mendatang. Bagaimana ibadah kita dalam kesehariannya? Apakah ibadah kita itu ikhlas atau tidak? Maka malam ini akan kita pasang indikator tersebut. Semoga ibadah kita di kemudian hari dalam bulan suci Ramadan ini akan ikhlas adanya. Timbul pertanyaan, bagaimana konsepsi ikhlas itu dalam pandangan beberapa pendapat ulama? Kami ambil satu cuplikan ataupun definisi yang sangat simple yang pernah dituturkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ikhlasu huwa ayyakuna gharduhu mahdat taqarrubi ilallahi ta'ala. Ikhlas itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah ibadah, sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, ayyakuna gharduhu mahdat taqarrubi ilallah, bahwa tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada tujuan untuk manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Fa innal ikhlasa min amalil qalbi wa huwa alladhi yuradu wajhullahi ta'ala la ghairih. Artinya ikhlas ini merupakan pekerjaan hati manusia, yang mana kalau sudah ikhlas itu bersebanyak dalam hati, tujuan kita beribadah, tujuan kita sujud, tujuan kita ruku, tujuan kita solat, puasa dalam bulan suci Ramadan hanya menuju kepada wajhullah, menuju kepada keridhaan Allah. Tujuan kita semata-mata untuk kehadapan Allah, la ghairi, tidak ada yang lain yang tertoreh dalam hati kita. Ini sebuah pekerjaan yang sangat gampang disebutkan di lidah, tapi kadangkala sangat susah dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Kemarin malam kami temukan sebuah laporan ataupun sharing dengan kawan kami senior. Apa yang disampaikan, wahai para imam-imam di sebahagian masjid, semoga tidak termasuk imam di masjid kita, sudah 10 malam tarawih, ada yang kadangkala mereka ibadah hanya sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Contoh yang paling simple, solat tarawih ada yang jumlah rakaatnya 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat, solat isya 4 rakaat, solat rawatib 4 rakaat. Kalau dijumlahkan 31 rakaat. Ada di antara kita yang mereka solat setengah jam kelar, masjid hilang makhluknya. Orang-orang yang jadi imam dianggap bagus apabila fatihahnya cepat. Orang-orang yang jadi imam dianggap paten apabila fatihahnya satu nafas. Ini ibadah yang tidak mencerminkan keikhlasan. Belum solat kita sudah membayangkan kapan siapnya. Maka pajan ikhlas latih menyedekedi wate sembahyang urang syi'lun, terbayang rakaat pun pajan teruk rakaat 20. Nyan lagi contoh urang jak berjalan hana beh-beh hana moho tujuan. Maka seperti itu tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Sayang yang tuha-tuha Pak, tapi laporan demi laporan yang kami terima, alhamdulillah masjid kita di Kota Blang ini termasuk salah satu masjid yang ibadah solatnya nyaman, dan ini perlu dipertahankan. Kita tidak melihat ruang dan waktu, mau itu siap jam 10, mau itu siap jam 11, selama dalam hati masih tertoreh karena Allah, semoga ibadahku diterima oleh Allah. Bagaimana setelah kita beribadah ada pertanyaan dalam hati kita, nyolong semayang tarawih nak diterima oleh Allah malamnya, nyo puasa kalau pubut nak diterima oleh Allah malamnya, ibadah yang saya lakukan, tadarus yang saya baca, akankah diterima oleh Allah? Kalau belum, itu yang kita fikirkan setiap harinya, tidak peduli kepada manusia yang lainnya, maka itu sudah termasuk dalam kategori ikhlas hamba Allah. Nyona imum bu bapak sekalian, semayang tarawih tabuh rakaat, sayang yang tuha-tuha, golom gad guruku ka i'tidal,
Golong god ge i'tidal ka sujud. Lepluk malam semayang tarawih, ujung but gayam tuah opname di rumah sakit. Ini perlu dipertimbangkan. Sampaikan kepada anak-anak muda yang masih darahnya muda. Kalau jadi imam, stop. Masjid kami tidak kenal dengan ibadah cepat. Hana meturi dengan simpati start kamu. Hana meturi dengan high ace. Tapi ibadah karena Allah. Nabi Muhammad, jangankan Nabi, seorang ahli sufi perempuan Rabi'atul Al-Adawiyah, beliau pernah sujud kepada Allah sampai bengkak matanya. Bahkan ada pendapat keluar nanah, saking dahsyatnya keikhlasan dan khusyuknya beliau. Ingat tuan dalam sebuah hikayah sebagai fadilatul a'mal, Sayyidina Ali itu pernah beliau kena pusur panah, kena panah bak beting. Ini sebagai semangat untuk kita beribadah. Datang tabib, datang dokter, tidak bisa mengobati beliau. Beliau melirih kesakitan. Dan Sayyidina Ali itu orang yang tegap kuat tubuhnya. Kapan beliau baru bisa diobati? Saat menghadap Allah beribadah solat. Saat itu diobati, tidak terasa sakitnya. Tidak ada secuil kalimat pun yang terdengar dari lirihan kesakitannya. Setelah solat ditanyakan oleh sahabatnya, "Ya Ali, sebelum engkau ibadah, sebelum engkau menghadap Allah, engkau kami obati melirih kesakitan dan kami tidak dapat menyembuhkan lukamu. Tetapi saat engkau beribadah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kami nyaman untuk mengobati dirimu. Kenapa itu bisa terjadi ya Sayyidina Ali?" Ali menjawab, "Saat aku beribadah, lebih-lebih sujud di hadapan Allah, ruku dalam solat, seolah-olah seluruh isi dunia ini hilang. Yang tinggal hanya diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Itu yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik sampai lagi pegat pengumuman le panitia bunuh MC. Adanya sumbangan untuk santunan anak yatim menjelang lebaran. Ada pengumuman yang dibuat oleh panitia. Jangan marah kalau misalkan nama kita diganti dengan nama hamba Allah. Panggilan kemuliaan, ada sedekah untuk anak yatim, itu dari hamba Allah sekian. Jangan sampai kita protes, robah nama saya bukan hamba Allah, nama saya Taufikur Rahmi MPD. Robah pengumumannya, kalau tidak hartanya saya cabut. Jangan sampai ibadah kita hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia. Wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta bantulah kepada Allah dengan sabar dan solat. Semuanya itu akan merasa payah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali akan terasa ringan dan gampang bagi orang-orang yang tertanam khusyuk dalam hatinya. Yang selanjutnya hamba Allah, dalam kitab Hidayatul Quranil Karim ada sebuah pendapat yang sangat indah. In aratta bulughat tauhid al-khalis, jika engkau ingin mencapai tauhid yang ikhlas, tauhid yang bersih, i'tikad yang bagus, bagaimana solusinya? Fastaqim kama amartu, maka lanjutkan, istiqomahlah terhadap sesuatu yang telah saya perintah ataupun telah diperintahkan. Umirtu bi iqamatis shalah, mendirikan solat. Solat itu menjadi solusi seseorang meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Yang selanjutnya wa adauz zakah, mereka menunaikan zakat fardunya. Wajtinabur riya, mereka menjauhkan riya dan nifak, yaitu munafik. Kalau riya paradok dengan ikhlas, maka ikhlas itu tidak akan menyatu dengan orang-orang yang riya. Bahkan dalam pendapat yang lain hamba Allah, riya ini termasuk dalam kategori syirkul asghar, syirik ubud. Kejut ustaz, ibadah tanya, baru jak masjid berkalan lima tuan, baru jak masjid berkalan li tetangga, baru sedekahkan yatim. Apabila disanjung, dronelah orang yang paling rajin hadir di masjid, dronelah orang yang cabai sembahyang di masjid, dronelah ahli ibadah. Itu kalimat yang kita tunggu. Maka ibadah yang seperti itu termasuk dalam riya, artinya memposisikan fungsi orang lain sebagaimana seharusnya itu untuk Allah, tak peduli orang lain. Semata-mata ibadah kita seharusnya kepada Allah.
tetapi tiba-tiba kita hadirkan kepada manusia yang lain. Maka dalam kondisi ceramah yang singkat ini, kami mengajak, marilah kita manfaatkan kondisi bulan Ramadan yang hanya tinggal 20 hari lagi, kita tanamkan keikhlasan dalam hati kita. Jangan pernah terbayangkan ibadah ini karena manusia. Hadir solat tarawih, jangan fikirkan ocehan orang, biarkan orang berkata apa. Jangan fikirkan ocehan tetangga, biarkan mereka cemooh apa. Tetapi kita hadir ke masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dari 2 ayat yang telah kita bacakan tadi. Tidak diperintahkan kepada kita untuk beribadah illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah dalam kondisi ikhlas. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Lebih simpelnya hamba Allah. Di akhir paparan singkat ini, ikhlasnya lagi tanya jak qada hajat wisi pak. Wate berbuka puasa kita makan enak-enak. Ada ayam goreng, daging panggang, segala macam enak makanan. Tetapi saat qada hajat kita tidak pernah membayangkan, jangan keluar makanan enak, kita pilih keluar makanan yang tidak enak. Baik tebiyat engkau si tebiyat engkau masin mendon, tidak bisa kita request. Artinya apapun yang keluar, saat keluar dari qada hajat, keluar pintu WC, kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Apapun yang keluar sangat ikhlas. Yang terakhir, semua investasi yang kita berikan dalam bentuk, kalau ibadah itu ikhlas antara kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau menyangkut dengan sedekah, ini yang paling penting kita ingat. Harta yang dititipkan oleh Allah, kita bukan pemiliknya. Jangan merasa kita memiliki sehingga kita enggan untuk memberi. Tapi harta itu titipan, sehingga saat diambil layaknya seperti tukang parkir. Mobil diambil sebagus apapun, mereka tidak terbeban dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Sehingga dalam praktek kehidupan akan terasa mudah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah, terutama untuk punya ruh dan penghayatan. Tanamkan keikhlasan seperti orang yang meniti diri di atas jalan yang kecil. Saat kakinya jatuh ke bawah, jatuh ke dalam lubang, mereka naik kembali untuk berada pada koridornya. Seperti itulah kita tuntun ibadah kita, tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Sebagai konklusinya, yang pertama, tidak perlu kita kejar jumlah rakaat yang sangat banyak tapi tanpa keikhlasan. Lebih baik solat tenang walaupun telat siapnya. Jangan buru-buru dalam beribadah, karena buru-buru beribadah bukanlah perintah agama. Tidak dianjurkan tabadur, tidak dianjurkan untuk mubadarah, mempercepat diri. Bahkan salah satu contohnya, apabila ada orang yang masbuk sedang berada di tempat wudu, mereka masbuk, itu tidak dianjurkan mereka untuk lari. Biarkan tenang tubuhmu. Maka keikhlasan itu sangat diminati, dianjurkan oleh agama, dan itu yang akan kita praktikkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.